Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa imal yunzira ba'syan syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'malu sholati anna lahum ajran hasanah makitsina fiha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'hum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala syafa hutratin minan nar fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Al hadis sallallahu wa sadaqa Rasul. Allahumma hamdalillah. Rabbana zidna ilman warzuqna rahman. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah tertinggi dan terindah pada malam hari ini. Kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam dan kekuatan di dalam rangka kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bermajlis tentu tidak lain adalah dalam rangka kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah tentu harus ada ilmunya. Nah, karena itulah maka perlunya kita saling bermajlis untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman yang tidak lain bukan pengalaman yang berurusan dengan dunia, tapi yang urusannya adalah dengan pendekatan diri kita kepada Allah. Sama artinya dalam rangka meningkatkan iman dan Islam serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Islam, iman dan takwa itu sangat ditentukan oleh pengenalannya, pengetahuannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk bisa meraih pengetahuan dan pengenalannya kepada Allah, dia harus mengkaji, dia harus tolabul ilm. Artinya tolabul ilmu itu bukan hanya sekedar hafalan dan bukan hanya sekedar bacaan, tapi sebuah pengetahuan yang bisa membuka tabir rahasia tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Tuhan yang kita sembah, Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bersifat rahasia. Artinya tidak mudah untuk kita bisa mengenalinya mana yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sembah itu. Kalau sekedar informasi, kalau sekedar pengetahuan, banyak kita dengar, banyak kita baca kitabnya. Tapi Allah yang sesungguhnya, inilah misteri PR terbesar kita di dalam keimanan dan keislaman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bohong besar, dusta besar, ngaku beriman kepada Allah, ngaku benar-benar bertakwa kepada Allah, tapi tidak memiliki pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sesuatu yang bohong besar, dusta besar. Karena iman semakin kuat, takwa semakin kuat, kalau pengetahuan tentang Allahnya semakin dalam dan semakin jelas. Makanya seseorang untuk masuk ke dalam Islam
diwajibkan syarat pertama bukan hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu ucapan kalimat syahadat. Tapi syahadat yang dimaksud adalah sebuah pengetahuan yang betul-betul jelas menurut pikiran kita, menurut pengetahuan kita, dan menyentuh hati kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak bisa kita raih kecuali memang Allah menganugerahkan anugerah terbesar dan terindah yang dikenal dengan nama hidayah. Itulah yang namanya hidayah. Nah, ketika sudah jelas di dalam pikiran kita dan mampu menyentuh hati kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah ucapan asyhadu alla ilaha illallah kita, itulah yang dikatakan syahadat. Tapi sambil joget, sambil mabok, sambil ketawa-tawa, ucapan asyhadu bukan syahadat, itu namanya pelecehan, perendahan terhadap kalimat syahadat. Ada sambil nyanyi kan la ilaha illallah, itu adalah merupakan sebuah perendahan terhadap kalimat syahadat. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu merusak nilai-nilai akidah kita, tauhid kita, syahadat kita kepada Allah Subhanahu. Zikir dengan sebenar-benarnya, dengan khusyuk. Maka kenapa tadi kita berzikir dengan penuh khusyuk? Itu salah satu daripada upaya-upaya kita, mujahadah kita untuk bisa kalimat la ilaha illallah menyentuh diri kita sehingga membangkitkan sebuah syahadat di dalam diri kita. Jadi untuk menimbulkan syahadat di dalam diri kita nggak cukup hanya mengucapkan asyhadu alla, itu baru ucapan. Untuk mengesahkan orang yang baru masuk Islam, syarat namanya. Tapi dia belum betul-betul menguasai tentang syahadat. Harus didalamin lagi. Apa yang didalamin? 4 kata, la ilaha illa Allah, itu harus dikaji, diteliti, dikupas. Nah jelas baru akan terhubunglah yang namanya syahadat. Tanpa mengkaji kalimat la ilaha illallah tidak jadi syahadat. Gitu. Nah jelas kalimat la ilaha illallah dalam pikirannya, menyentuh hatinya, menyentuh loh, belum membuka pintu hati. Kalau membuka pintu hati itu namanya musyahadah. Di dalam tasawuf terus dijikirin la ilaha, makanya seluruh tarekat, mau Naksabandiyah, mau Satariyah, Musamaniyah, Sidikiyah, semuanya pasti syaratnya menzikirkan kalimat syahadat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Itu pasti yang dizikirkan. Tujuannya apa? Agar syahadatnya mencapai sebuah buah yang namanya musyahadah. Nah, kalau sudah musyahadah, barulah yang dikatakan seseorang itu sudah mencapai ketingkatan yang namanya hakul yakin. Iman yang sebenar-benarnya dilandasi oleh sebuah keyakinan yang benar. Seperti itu. Jadi, kita bersyukur malam hari ini bisa sama-sama melaksanakan zikir. Dan di majelis ini nggak perlu banyak. Dari awal udah dijelaskan program majelis ini bukan memperbanyak jamaah, gitu. Dan bahkan saya selalu berharap kepada Allah, orang yang nggak tulus dijauhkan dari majelis ini, jauhkan dari majelis ini. Kasihan pengurusnya capek ngurusin, yang begitu lagi, susah datang, senang lupa. Nah, iya, ketua majelis kita ini orang yang paling sangat sabar. Gak ada lagi saya punya murid atau punya sahabat yang sesabar beliau. Yang lainnya gak jelas. Tapi ini jelas, Masya Allah. Sampai hari ini, walaupun mungkin banyak perilaku-perilaku beliau, cara-cara beliau yang mungkin belum berkesesuaian dengan yang lain. Nah, jadi itu yang penting. Nah, itu. Kenapa? Karena innamal a'malu amal tergantung niat. Itu. Nah niat itu hanya bisa diolah dengan ucapan zikir la ilaha illallah, terus zikir itu sampai menyentuh. Itu akan ditandai ketika zikir itu sudah semakin dalam, itu terjadi blank, fana namanya dalam istilah tasawuf. Kalau dalam bahasa orang dunia kesehatan blank. Terjadi sebuah kondisi di mana otak lagi sudah tidak lagi bisa full berfungsi, fana. Fana tahap awal, karena fana itu ada beberapa tahap. Terjadi itu.
dan dia akan asik masuk dalam nuansa zikir yang akan hati, maksudnya menyentuh sampai ke Hati. Jadi kalau zikir cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak akan sampai masuk ke dalam Hati. Tapi setelah kita berzikir terus menerus, dan ini memang jarang kita terapkan juga di majelis, karena saya juga nggak mau nanti jamaah yang masih belum siap itu nanti akan mengalami kondisi-kondisi yang aneh di dalam berzikir. Nah kebetulan karena memang yang belum jelas nggak hadir, yang belum ini, makanya saya ajak nih, gitu. Sebenarnya saya malam ini kesempatan saya berzikir dengan ketua, karena saya udah lama pengen zikir bersama ketua. Nah malam ini diberi kesempatan bisa berzikir bersama ketua, dan keberuntungan juga buat Jenal untuk bisa ikut bareng dalam zikir yang mungkin itu baru tahap awal dalam sebuah zikir dalam rangka tatmainul qulub, untuk menyentuh hati. Jadi hati yang gundah gulana, hati yang bingung, hati yang bimbang, dengan kita berzikir seperti itu, insya Allah ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ingat, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi zikir terus menerus, terus berzikir la ilaha, terus ikutin irama hatinya, irama keras, irama lembut, irama cepat, irama lambat, itu akan terjadi irama hati kita. Walaupun diawali dengan irama kondisi pikiran kita yang lagi sibuk, pikiran kita yang lagi tegang, itu mempengaruhi irama zikir kita. Itu belum ditambah dengan zikir metode tarekat, beda lagi nanti, dia ada metode-metode yang lebih khusus lah. Nah jadi inilah sahabat-sahabat semuanya dalam kesempatan ini. Nah, terus gali apa itu syahadat, gali terus apa itu la ilaha illallah, satukan, padukan dalam zikir. Disitulah nanti akan mengerti apa arti syahadat. Jadi apa yang namanya bersaksi itu ngerti, cuma bukan ucapan kalimat bersaksi gitu. Pokoknya gini, saya minum kopi, itu kalimat minum kopi. Minum kopinya mana? Ya kita minum di kopi, baru saya minum kopi. Oh tadi itu baru saya minum kopi, baru ucapan minum kopi. Minum kopinya ya nggak perlu disebut, ambil di gelas, taruh di mulut, ya nggak disebut juga itu udah minum kopi namanya. Walaupun nggak disebut, walaupun nggak pakai bahasa Arab, tetap aja itu namanya lagi minum kopi. Itulah yang namanya teori dan praktek, kualitas dengan konsep. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terus zikir sebanyak mungkin. Tetapi ingat, ketika sudah mulai dalam berzikir terjadi kondisi blank, mulai nggak seimbang pemikirannya, mulai terbawa dalam alunan zikirnya, mulai fana, jangan diteruskan. Tapi harus dulu berkonsultasi dengan pembimbing, karena kalau diteruskan nanti terjadilah error. Iya, error pemimpin nggak tanggung jawab, pembimbing di sini. Gitu. Harus, wah ini saya sudah mulai bikin, saya sudah sampai ke dalam suasana yang asik. Gitu. Buru-buru kasih tahu sama pembimbing, jangan diam aja. Nah, ini blank sendiri ya, pembimbing nggak tanggung jawab, karena pemimpin tidak pernah memberikan sebuah instruksi atau perintah berzikir terus menerus sampai seperti itu. Kalau sudah sampai seperti itu, segera memberi kabar gitu. Nah situ nanti akan terlihat apakah zikirnya yang fana itu betul-betul sudah fana, atau terjadi sebuah kesalahan di dalam otaknya atau di dalam jiwanya. Itu nanti akan ketahuan. Jadi silakan berzikir terus ya, untuk bisa menyentuh kalimat zikirnya kepada sebuah peningkatan kualitas diri. Tapi ingat, ketika sudah terjadi sebuah kondisi yang membuat masuk ke alam yang tidak lagi stabil pemikirannya, segera hentikan dan segera untuk memberitahu kepada pembimbing. Nanti dicek, oh nggak apa-apa, bagus, lanjutkan. Oh ini enggak, ini kamu ada kesalahan. Gitu. Jadi pas ahlu zikir, maka bertanyalah kepada yang ahli dalam berzikir seperti itu. Jadi ada ahlinya, jangan main asal, wah main sok-sok pintar, wah sok-sok tekun dalam berzikir. Karena kalau terus berzikir itu blank. Nah itu blank pasti lah. Udah. Nah, itu. Makanya kalau kita lagi itu banyak kan yang itu karena udah over. Gitu. Itu bukannya lagi zikir yang sehat,
atau zikir yang baik, nah, itu sudah menjadi sebuah kesalahan. Nah, itu harus kembali direhabilitasi, direvisi, diperbaiki pemikiran di dalam otak. Segera hentikan dengan banyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, ya kan? Itu boleh salawat baca jenis lapas yang lain boleh, tapi segera jangan lanjutkan, segera hubungin pembimbing ya, ketua majelis, ngobrol mau tahu gimana majelisnya, mana zikir, ini terjadi nih situasi, entah melihat sesuatu, entah merasakan sesuatu yang jelas pemikirannya udah nggak stabil, segera hubungin pembimbing. Itu di dalam bersih zikir di majelis Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disuruh dianjurkan berzikir sebanyak-banyaknya seperti itu. Jadi tujuannya apa? Agar bisa merasakan yang namanya syahadat seperti itu. Bisa tahu yang namanya syahadat gitu. Karena syahadat itu adalah merupakan pondasinya Bunyal Islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Islam itu dibangun dengan 5 fondasi. Yang pertama syahadat la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Kalau syahadat ilmunya sudah dipegang, maka 7 lapis langit, 7 lapis bumi tetap lebih berat kalimat syahadat. Kalimat la ilaha illallah yang sudah diraih dengan kualitas syahadat. Tapi kalau la ilaha illallah nggak sampai kualitas syahadat, ya nggak juga, nggak ada gunanya. Apalagi dimain-mainkan, auzubillah min dzalik, sama. Nggak akan menghasilkan kualitas. Artinya seluruh ilmu, seluruh kekuatan, seluruh apapun tidak akan bisa menggoyahkan keyakinan seseorang kepada la ilaha illallah kalau sudah sampai ke tingkatan syahadat. Nah, orang yang sampai ke tingkatan syahadat, ketika dia menghadap Allah disebutnya syahid atau suhada. Kenapa dikatakan suhada? Karena dia sudah sampai kepada tingkat syahadatnya, sampai betul-betul kepada sebuah keyakinan yang musyahadah, yang betul-betul dia yakin tentang adanya Allah di dalam dirinya. Nah, inilah yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini untuk majelis pertemuan kita majelis ini. Nanti untuk ke depan ketua tolong dirapikan lagi ini majelis, ya kan, yang nggak serius keluarin aja, bubarin, yang proses lagi kepada program yang serius, karena kita nggak mau lagi buang-buang waktu, ya kan, ngaji janjian nggak ada yang datang, buang-buang waktu. Itu mentang-mentang nggak bayar. Itu seharusnya kan saya ada acara hari ini, saya korbanin, saya acara. Itu kalau sibuk semuanya sibuk, alasan sakit berarti selama ini nggak ngaji. Orang yang ngaji di sini harus sehat. Kalau nggak sehat berarti ilmunya salah. Karena salah satu ilmu syahadah harus membuat orang itu sehat. Kalau nggak sehat itu ada yang salah. Itu Islam. Di Islam itu dengan syahadat itu orang nanti akan menjadi sehat. Dengan syahadat itu orang nanti akan menjadi terbuka rezekinya. Dengan syahadat itu orang akan terbuka kehidupannya. Itulah yang dimaksud dengan Islam. Rahmatan lil alamin. Masa orang masuk Islam, orang Islam sakit? Nggak sesuai lah ajaran Islam sama hasilnya. Masa orang Islam miskin terjajah? Nggak sesuai. Islam itu ya wala yulalai. Islam nggak ada yang nandingin. Loh, berarti ajaran Islamnya nggak masuk. Apa yang pertama? Syahadatnya nggak nyampe. Itu. Terus orang Islam juga ngaco, juga nggak bener. Berarti sholatnya nggak iqomah. Kenapa? Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah fahsya. Apa itu fahsya? Perbuatan-perbuatan buruk di dalam diri yang merusak, ya, yang bisa merugikan, ya, pada diri kita, itu fahsya. Munkar yang bisa, ya, terjadinya kezaliman di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus nyambung itu. Kualitas hidup dengan tauhid, dengan syahadat itu harus nyambung. Makanya orang yang bersyahadat akan dijamin kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sakit berarti ada pelanggaran syahadatnya. Rezekinya susah berarti ada pelanggaran terhadap syahadatnya. Rumah tangganya nggak karu-karuan berarti ada pelanggaran terhadap syahadatnya. Atau mungkin dia juga belum ngerti tentang syahadat.
Dan memang salah satu kelemahan umat Islam itu nggak diajarkan secara matang, secara betul-betul jelas, betul-betul mantap tentang syahadat. Sholat dijejelin terus. Puasa dijejelin terus. Apalagi haji, waduh, berbondong-bondong. Syahadat tidak pernah ditegakkan, tidak pernah diajarkan, tidak pernah dikupas, tidak pernah dikaji. Padahal tentang syahadat betul-betul kepada muridnya atau kepada umat Islam. Padahal Islam dibangun dengan syahadat. Apa itu syahadat? Kupas syahadat. Karena disitulah kunci rahasia akan terbukanya berbagai macam rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama syahadat itu satu nilai dengan yang namanya daripada akad nikah. Oh, kalau orang berumah tangga akad nikahnya nggak sempurna, rumah tangganya pasti nggak bagus. Tapi kalau akad nikahnya bagus, pasti rumah tangganya sakinah, mawadah. Rumah tangga nggak ada sakinah, buat apa rumah tangga? Begitu juga orang Islam. Kita masuk ke dalam Islam, kita harus sehat, kita harus lapang rezekinya, kita harus tenang, aman hidupnya, harus kuat. Itu baru namanya syahadat. Begitu juga yang namanya akad ukut. Kalau kita berumah tangga dengan akad yang benar, rumah tangga kita pasti baik. Sakinah, mawadah, warohmah. Pesta nomor 2, pakaian pengantin nggak perlu. Yang perlu akad nikah secara benar, secara pasti rumah tangganya sakinah, mawadah, warohmah. Begitulah ketika seorang bersyahadat, maka kehidupannya akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa kesehatan, berupa keselamatan, berupa kelapangan rezeki. Inilah yang ditegakkan di dalam Majelis Muhammad tentang ilmu syahadat. Itu. Nah ini mulai saya buka kajian-kajian yang sesungguhnya nih tentang Islam itu sesungguhnya apa, syahadat itu apa. Nanti kita bahas apa sholat itu apa. Kita bahas apa yang namanya siam. Apa bedanya siam dengan saum? Itu kita kupas nanti. Apa yang namanya zakat? Apa yang namanya sodako, apa yang namanya infak. Karena di Al-Quran itu ada kata-kata sodako, ada kata-kata zakat, ada kata-kata infak. Dikupas itu satu-satu dengan detail, nggak jelas bagi kita apa yang diajarkan Islam. Nggak cuma gumbrang-gambreng aja mengucapkan kalimat salawat. Karena yang salawat sesungguhnya nggak perlu pakai gumbrang-gambreng. Hati kita yang bersalawat. Tuh, hati kita merasa dekat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga setiap apa yang kita perbuat selalu dihubungkan dengan syahadat kita. Karena yang disyahadatkan itu nggak hanya Allah, bahkan Rasulullah SAW disyahadatkan. Jadi kita bersyahadat kepada Allah, bersyahadat kepada Rasulullah. Kalau syahadatnya benar, hidup kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janji Allah di dalam Al-Qur'an. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Kalau orang sudah betul-betul bersyahadat, berarti dia sudah berwalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan berikan dia pertolongan dari situasi yang zulumat. Apa artinya zulumat? Badan sakit-sakitan, rezeki susah, rumah tangga nggak karu-karuan, kelakuan pengennya berbuat buruk, itu namanya zulumat. Giran berbuat yang buruk pada senang, giran joget-joget pada semangat, giran ngaji ogah, itu zulumat namanya. Zulumat diambil kata zolama, zolim orangnya. Itu. Objeknya, korbannya, mazlum. Itu. Sifatnya, namanya kondisionalnya disebutnya zulumat. Yukhrijuhum, Allah akan keluarkan mereka minaz zulumati ila nur, dari zulumat ila kepada nur, cahaya. Apa artinya cahaya? Nah itu tadi, kondisi badannya sehat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau sakit-sakit pilek biasa, itu namanya proses hidup, proses pertumbuhan daripada jasmani. Ya, karena jasmani ini pergantian sel, itu akan ada sakit, tapi sakitnya sehari, 2 hari, paling lama 3 hari, udah sehat lagi dia. Itu. Tapi kalau sakit sampai ini berarti syahadatnya ada yang salah. Jadi ilmu syahadat itu kalau setelah saya kaji, itu meliputi memberikan aksi dan reaksi kepada seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Itu seperti itu. Dan itulah yang saya alami ketika saya praktekkan. Tapi ketika kita langgar sedikit saja sebuah
tentang hukum-hukum syahadat akan terjadi masalah yang besar dalam kehidupan kita. Nah, umat Islam hari ini tertindas, umat Islam hari ini mazlum, umat Islam hari ini begitu mustadafin. Kenapa? Karena syahadat tidak ditegakkan di dalam umat Islam. Itu. Dianggap syahadat itu hanya sekedar mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Itu ucapan baru. Jadi seluruh manusia ketika di alam ruh sudah disyahadat oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibuka di dalam Al-Qur'an. Alastu birabbikum? Bala, syahidna. Bukankah aku Tuhan kamu? Benar. Syahidna, kami bersaksi. Kami bersahadat. Jadi kata-kata syahadat menjadi kata-kata yang sakral, kata-kata yang sangat harus betul-betul kita kaji dan diteliti. Nah, oleh karena itu di dalam majelis ini selalu akan mulai saya ulang-ulang untuk menyampaikan tentang syahadat. Dan ke depan kita rapikan lagi terus majelis. Nah itu, majelis tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah hilang. Yang bubar jamaahnya, tapi pengurusnya, pendirinya nggak akan pernah bubar. Sekali saya menegakkan, terus akan berkibar. Dan tidak perlu banyak, yang penting yang sungguh-sungguh, yang serius. Jadi kita nggak buang-buang waktu, kita nggak buang-buang energi. Itu. Karena apa yang disampaikan bukan pelajaran yang sekedar hanya untuk mencari duit, bukan hanya mencari pamor, bukan hanya sekedar mencari nama. Nggak perlu. Murid-murid saya panggil saya ustaz, nggak perlu. Cukup sewajarnya saja. Panggil, yang biasa dipanggil silahkan. Itu. Karena seorang menyampaikan Islam tidak perlu dipanggil seorang ustaz. Nabi tidak pernah dipanggil ustaz, sahabat tidak pernah dipanggil ustaz. Cukup sesuai dengan panggilan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya Rasul, ya sahabati. Cukup sahabatku. Begitulah Rasul mengajarkan. Walaupun Abi Hurairah seorang ulama, tidak pernah dipanggil seorang syekh. Begitu juga Ali. Ya. Fatimah tidak pernah dipanggil Syarifah. Tidak ada. Tetap dipanggil ya Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak perlu digede-gedein namanya sampai diskultuskan, karena itu akan merusak syahadat. Artinya merusak ketauhidan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis kita tetap dijaga oleh Allah. Nilai-nilai ketauhidannya, nilai-nilai daripada syahadatnya, dan jamaah semakin mengerti apa itu arti daripada syahadat di dalam Islam. Lebih dan kurangnya semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'affiku fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Amin. Sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Amin. Wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقوا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولأهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعن الله اغفر له وارحمه وعافه وعن واسعه ودخله واكرم نزله واغفر بما والصج والبركه من الذنوب السيئات ومن الناس. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طول أمورنا
جسدنا وكجاتنا واغفر أموالنا وأولادنا وأبلنا سجمعين ومن كل من يا آدم يا كريم الله واجعل مجلسنا آمنا وسلاما وخيرا وطيبا ومغفورا